Wah, Lebaran sudah hampir tiba nih. Kalau Lebaran biasanya banyak makanan. Makanan mana sih yang harus diwaspadai oleh ibu hamil? Simak dalam video berikut sampai habis. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal makanan saat Lebaran. Ya, biasanya kalau Lebaran itu banyak makanan ya. Kalau dulu di daerahku ada tradisi namanya ujung. Jadi kayak kita berkunjung ke kerabat atau ke tetangga gitu untuk silaturahmi. Dan di situ biasanya ada banyak makanan. Kalau misalnya di daerah kalian ada tradisi apa nih saat Lebaran? Misalnya tidak ada tradisi untuk saling mengunjungi, pastinya di rumah itu tetap banyak sekali makanan biasanya karena ada yang dari perantauan datang. Nah, itu biasanya makanannya banyak. Nah, kalau kalian sedang hamil, makanan apa sih yang sebaiknya dihindari atau diwaspadai saat Lebaran? Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama adalah cemilan manis dan aneka kue kering. Ini bukan berarti tidak boleh, bahkan termasuk nastar yang dalamnya ada nanasnya, itu ibu hamil itu juga boleh mengkonsumsi. Tetapi harap berhati-hati jangan sampai kebablasan ketika mengkonsumsi makanan manis atau cemilan kue kering, karena kalorinya itu tinggi gitu. Jadi nanti bisa berpengaruh terhadap kesehatan janin kita. Kalau kita makan makanan yang terlalu manis dan kalorinya terlalu tinggi, nanti janin kita itu bisa jadi terlalu gede gitu. Wah, Bu Bidan, kan bagus juga kalau janinnya itu gendut misalnya. Tidak gitu, karena kalau janinnya terlalu gendut, nanti janinnya bisa kesusahan masuk panggul gitu. Atau nanti justru ketika tubuh kita kadar gulanya naik terlalu tinggi, anak kita ini malah nanti bisa hipoglikemi gitu, atau kadar gulanya rendah. Karena kan nanti tubuh dia itu akan bereaksi gitu loh sama tubuh kita gitu. Terus lahirnya juga bisa terlalu gede gitu, atau makrosomia. Dan tentu saja bayi-bayi besar ini proses persalinannya pun akan menjadi ada penyulit otomatis. Kalau panggul ibunya lebar terus ibunya tinggi, ya kemungkinan 3,8 4 kilo itu masih bisa lahir per vaginam. Tapi kalau ibunya badannya pas-pasan kayak saya gini, yang tingginya nggak sampai 160 cm, maka akan kesusahan nih bayinya untuk turun masuk panggul, dan jadi kemungkinan bisa dilakukan persalinan sesar atau persalinan vakum gitu. Jadi harap hati-hati mengkonsumsi cemilan-cemilan manis, kue kering, karena walaupun itu kecil tapi kalorinya itu sangat besar. Yang selanjutnya adalah makanan bersantan dan berlemak. Wah, kalau misalnya Lebaran itu makanannya banyak yang santan dan berlemak gitu, kayak misalnya opor, rendang gitu. Nah, ibu hamil boleh saja mengkonsumsi makanan tersebut, tetapi jangan berlebihan, dalam batas wajar. Terutama kalau misalnya kalian baru hamil di trimester 1, biasanya kan mual muntah ya. Konsumsi makanan yang berlemak dan bersantan ini dapat memicu mual muntahnya menjadi lebih parah, memacu asam lambung kita jadi semakin naik, sehingga nantinya jadi mual muntah. Begitu juga kalau misalnya udah trimester 3, ini kan biasanya mudah sekali terkena heartburn ya. Jadi kayak asam lambung kita tuh naik sehingga dada sama tenggorokan ini terasa panas. Nah, hindarilah makanan yang pedas, bersantan, dan berlemak, karena itu akan meningkatkan asam lambung sehingga nanti kita jadi lebih mudah lagi mengalami heartburn gitu. Nah, selain itu, karena makanan yang bersantan dan berlemak ini tentu saja lemak dan kolesterolnya tinggi, maka tentu saja juga kalau berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi ya bolehlah ya icip-icip gitu, tetapi dalam batasan yang normal. Yang selanjutnya adalah minuman manis dan bersoda gitu. Kalau minuman bersoda tentu sebaiknya memang dihindari ketika kita hamil. Nah, kalau minuman manis, nah ibu-ibu sama sih, mirip seperti yang kue kering tadi ya. Kalau minuman manis, kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman manis, maka janin kita nanti juga bisa jadi kebesaran gitu. Terus nanti bisa juga janinnya ini jadi hiperaktif karena kebanyakan gula gitu. Jadi sebaiknya batasi konsumsi manis gitu. Jangan sampai kalau misalnya kita ke silaturahmi ke tempat orang gitu, setiap datang disuguh teh manis diminum sampai habis, setiap datang disuguh teh manis minum sampai habis gitu. Kebanyakan nanti selain kembung juga nanti kitanya jadi kebanyakan konsumsi gula gitu. Jadi usahakan tetap konsumsi air putih yang banyak ya. Jadi minuman manisnya ya ngicip aja gitu. Selanjutnya adalah makan dengan porsi yang berlebihan ya, seperti aku bilang tadi ya, karena mungkin ada silaturahmi dari keluarga ini ke keluarga itu, tiap di rumah orang makan, tiap di rumah saudara makan, akhirnya jadi berlebihan. Nah, makan yang berlebihan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan berat badan ibu hamil, peningkatan pembesaran janinnya, jadi janinnya besarnya berlebihan gitu. Terus nanti juga bisa membawa komplikasi kehamilan yang lain gitu. Jadi misalnya berat ibu terlalu berat gitu, nanti jadi ibunya mungkin nafasnya terasa engap, kemudian resiko mengalami diabetes gestasional, resiko mengalami
hipertensi gestasional itu bisa saja terjadi. Dan selain itu, seperti yang sudah sering aku bahas, berat badan yang melonjak tajam atau berlebihan itu nanti akan menyebabkan beban tubuh itu kan semakin berat gitu. Sementara tubuh kita ini ada hormon relaksinnya yang membuat otot-otot kita tuh jadi kadang tuh agak melehoi gitu. Nah, ini akan memperparah keluhan seperti back pain, nyeri selangkangan gitu ya. Terus stretch mark itu juga jadi bisa semakin parah karena kayak tubuhnya tuh langsung naik, kulitnya belum sempat melar bu gitu. Jadi stretch marknya juga akan jadi lebih kentara. Nah, intinya sih ya, ketika lebaran boleh saja makan makanan itu gitu ya. Yang penting adalah kita tahu batasan porsi yang wajar dan tidak berlebihan gitu. Boleh nggak kalau misalnya pengen ngicipin makanan yang pedas ya boleh saja, tetapi jangan berlebihan, nanti malah jadi diare gitu. Jadi silahkan tetap jaga pola makannya, kalau bisa pilih makanan yang sehat, jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan air minumnya, dan kalau misalnya sedang berkunjung atau mudik, hati-hati di jalan, tetap perhatikan kesehatan. Kalau misalnya perutnya terasa mules, atau ada kontraksi palsu, silakan dipakai beristirahat dulu. Kalau kontraksinya nggak hilang-hilang, tentu saja silakan segera periksa ke dokter. Nah, sekian dulu video kali ini. Selamat merayakan Lebaran buat yang merayakan, selamat mudik buat yang mudik, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa.